Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nazal al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atimul haji wal umrah lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita temanya membahas tentang satu rukun, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah, yang keempat nanti larangan-larangan di dalam berhaji. Nampaknya lebih fokus kepada hajinya, ya, karena ada dua di situ ya, ada haji, ada umroh. Nah, ini fokus saja kita dulu kepada haji, ya. Yang pertama tentang rukun haji, ya. Coba lihat di sini, tapi nampak enggak ya? Nampak? Ya, rukun haji adalah amalan yang harus dilakukan. Jika salah satu rukun ditinggalkan, hajinya tidak sah. Itu kuncinya. Ya kan, kalau ditinggalkan tidak sah. Ya, dan tidak cukup diganti dengan dam. Wah, itu lebih berbahaya lagi tuh. Ya kan? Nah, kalau tidak dikerjakan berarti hajinya tidak sah. Nggak bisa dibayar dengan dam saja, ya kan? Nah, itu yang paling utama di situ, definisi diberikan oleh para ulama. Satu, berihram, ya, ihram. Ibu bisa bahasa Arab? Nah, apa enaknya? Nampak calik di Makkah, di Madinah, ketek-ketek pandai orang bahasa Arab, Pak. Ini orang Arab ya. Nah, kita akan ada istilah-istilah ini. Ada namanya rukun, ya kan? Ada namanya ihram, ya kan? Ihram itu yang ibu tahu apa? Ihram macam pakaian, ya. Pakaian ya. Pakaian yang tidak berjahit. Sepakat semuanya? Kalau ada orang bilang takbir ihram, apa maksudnya? Pakaian enggak? Nah, berarti tidak pakaian kiranya ihram itu dah. Kan ada itu Allahu Akbar, takbir. Itu takbiratul ihram, berarti takbir ihram. Berarti ihram itu bukan pakaian. Nah, ya kan? Ibu-ibu yang jawab sendiri itu. Ya, ketika Allahu Akbar itu takbiratul ihram, Ustaz. Oh, berarti tidak ihram. Ihram itu bukan pakaian. Ihram itu bahasa awaknya terlarang. Terlarang tuh yang kerasnya itu haram. Makanya ihram itu sama dengan haram. Ya kan? Nah, apa maknanya tuh? Bakok takbiratul ihram. Nah, dulu lah belajar tentang itu, tapi tidak tahu. Karena awak diajarin takbir atau ihram, solat itu dimulai dari takbir, namanya takbir atau ihram. Kalau memang haram artinya Ustaz, terlarang artinya Ustaz. Kalau kami mulai takbir atau ihram, maka tidak boleh setelah itu menggerakkan badan membaca selain dari bacaan dan gerakan sholat. Itu maka disebut namanya takbiratul ihram. Tidak bisa le dong Allahu Akbar.
itu tidak gerakkan sholat, maka itu terlarang. Acok-acok seperti itu bisa batal. Jadi kalau takbiratul ihram sudah dimulai dengan takbir, berarti tidak ada lagi masuk ke dalam sholat kecuali gerakan sholat, kecuali bacaan sholat. Kalau ada lo takbir ihram namanya, ada enggak halal lo tahallul namanya nanti di sholat? Ada. Itu makanya al-haramu bitakbir wa hatahillu bisalam. Jadi haramnya dengan takbir dan halalnya dengan salam. Makanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibu langsung minum, boleh nak? Boleh. Karena sholat dah selesai. Angke HP assalamualaikum. Nah, kau mama baru siap sholat baru. Nah, boleh tak? Boleh. Tapi kalau Nabi yang kerajuan apa Ustaz? Nah, kalau Nabi yang kerajuannya sudah salam itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi baru dua itu. Karena banyak orang gini kok sudah sholat tidak boleh salam-salaman. Nah, tidak boleh salam-salaman itu sedang sholat. Nah, itu memang tidak boleh. Karena dia dalam sholat. Kalau sudah sholat, seperti kita sebelumnya. Sebelumnya kita bekerja, bersalam-salaman, datang waktu sholat, kita beruduk, lalu takbir. Setelah takbir, semuanya berhubungan dengan sholat. Nanti salam, boleh balik ke radio bertemu. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh dalam sholat, itu tidak boleh. Nah, kita duduk dulu. Jadi ihram, ada 3 di situ, Pak. 1 niat, 1 lagi pakaian, 1 lagi mikot. Nah, itu makanya berniat ihram di mikot. Nah, ketiga-tiganya itu bahasa Arab. Ihram bahasa Arab artinya terlarang. Niat bahasa Arab juga artinya sengaja. Qasdu qalbi. Mikot artinya tempat. Ya. Jadi mikot itu artinya tempat, Pak. Batas. Batas awak mulai haji, batas awak mulai umroh, namanya mikot. Batas tuh. Mulai awak berhaji, bila awak mulai berhaji kok? Dari Siko mulai awak berhaji atau dari mana? Kau jangan sangka lah, kau kan? Saat balik awak kama kau kapai haji dah. Awak di Siko bisu tu kapai kalau ndak ke Madinah ndak Makkah ndak pergi haji dah. Dan haji tu ada mikot tampeknya. Mikot tu namanya nanti tu mikot. Mikot tu ada 2, Pak. 1 namanya mikot tampek yang disebut dengan mikot makani. Mikot tempat namanya, batas tempat dimulainya haji. Yang kedua ada namanya nanti mikot zamani, yaitu mikot zaman, mikot batas waktunya. Jadi kalau mulai dari Siko, berakhir di Sikoha. Nah, kalau Bapak Ibu ini sebagai catatan kakinya saja nanti lagi. Kalau sudah berniat ihram, pakaiannya pakaian ihram, tampaknya di mikot. Ditampeknya peniat tu sampai nanti berakhirnya ada larangan-larangan. Nah, itu maksudnya di situ tuh. Sama loh, wak sholat Allahu Akbar, itulah terlarang lah itu. Nggak bisa wak basiu-siu. Nggak bisa lah itu, karena nggak do itu nggak bagian dari sholat. Nah itu yo ihram, kalau lah berpakaian ihram, pakaian baju yang kecap Pak Sabit tadi itu. Kemudian laban niat ihramnya, ditampeknya di mikot, ya kan? Nah, itu berarti berlakulah larangan. Itu maksudnya ya. Jadi ini disebut rukun. Karena tidak sah hajinya kalau tidak pakai ihram. Kalau tidak ada berniat, ya kan? Nah, Bapak Ibu, saya ingin sedikit agak pelan-pelan nih. Jangan terlalu takut dengan rukun, sunat, wajib haji.
Haji itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang namanya haji yang dilafazkan itu cuman satu saja. Umroh juga begitu. Jadi yang dilafazkan, yang masuk rukunnya itu cuma satu cuma. Jadi jangan bingung-bingung di malah caro Ustaz ya. Ustaz abang kok dia apa gua? Ada jemaah awalnya pakai mereka Pak. Dengan itu ini. Anu mampu kamu kok Pak. Abang lo caro itu dia putar lah mereka. Kok tadi lo ha? Iya kan? Ah, lazim pun ikut saya Pak. Kedibangan ya. Kedibangan mau dari kok. Mau dua orang. Itu canggih itu Pak. Dari awal ini saya sampaikan Bapak Ibu, yang masuk rukun kepada haji cuman yang bacaan itu cuma satu Pak. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak hafal nanti jangan dipaksakan. Ya. Apa yang satu itu Ustaz? Lafaz niat. Kalau umroh labbaika Allahumma umrotan. Itunya. Labbaika Allahumma umratan. Tidak ada yang pendek pada itu Ustaz. Lahi labbaika umratan. Nah, labbaika umratan. Ada yang pendek ini tidak usah sih Pak Ilai. Ada yang pendek. Iya aduhnya pendek. Tidak usah Pak Ilai. Boleh salahnya. Iya nak. Itu yang niat umroh. Labbaika Allahumma umratan. Ya kan? Labbaika umratan. Dia apa ibu tidak bisa bahasa Arab tuh berterjemahan. Labbaika, aku penuhi panggilan engkau ya Allah untuk berumroh. Itu saja mulai situ sampai selesai Ustaz mengamik-amik saya kami bisa Ustaz. Ngamik lah. Itu kok sah haji gua? Sah haji. Karena haji itu fisik Pak. Nah, makanya nanti tidak ada rukun lagi. Yang bacaan ini, bacaan itu tidak ada rukunnya. Ya, tidak ada rukunnya. Nah, kalau tidak ada rukunnya itu tentu kalau tidak dibaca sah saja ya sah. Karena tadi kalau ditinggalkan tidak sah hajinya kan itu kan. Buat apa namanya bacaan yang apa pikir-pikirkan lagi? Talbiyah tidak masuk rukun. Ya kan? Labbaik Allahumma labbaik. Nggak hafal. Lasa tahun berasik dah hafal ni balik. Lasa tiap manasik diulang dah dia hafal tu balik. Memang itulah kemampuan awak. Ambo tahu mana apa? Di mana saja di dunia kau Pak, orang tua kau lagi Pak. Ya nak. Orang tua lagi. Ya mana dapet saja nanti tinggalnya Pak. Kalau itu dah lapih saja tu. Nah, jangan terlalu terbeban mental ya. Jadi haji labbaika Allahumma hajjan. Ya, karena dia haji. Dia hajjan. Kalau umroh, umrah. Oh, nama pendek labbaika hajjan. Iya, oke ya. Tidak sulit-sulit itu yang dilepas katanya. Yang lain-lain itu nanti yang kita kuasai kita baca, tidak dikuasai ya sudah, ya kan? Tidak ada masalah, karena dia tidak akan berhubungan dengan sah atau tidaknya haji. Duduk ya. Jangan stres lah bu. Di malah tuh kalau lagi gaik Ustaz, apa lagi dibaca Ustaz ya? Iya nak, karena memang bukan masalah baca-bacaan. Oke ya. Ini hadis yang dipakai oleh ulama innama a'malu binniyat. Itu pentingnya. Jadi niat haji dilakukan ketika mulai ihram sesuai jenis haji yang dipilih. Kalau tamattu ya tamattu, kalau kiran kiran, kalau ifrat nanti haji ifrat. Indonesia rata-rata hajinya tamattu. Itulah pilihan tuh. Tidak perlu disebutkan labbaika Allahumma hajjan tamattu. Tidak perlu. Ya kan? Kalau dibaca saja panjang lah ibu nak.
Labbaika Allahumma hajjan tamattu dari KBIHU Al-Mabrur. Padang, Sumatera Barat, Indonesia, kamabu kau curang. Ndak ya. Labbaika Allahumma hajjan. Jadi niat Pak, itu penting. Oke ya. Itu sama. Ya kan. Nah, kita kan sebenarnya berhaji, bukan haji perempuan. Aku penuhi panggilan Engkau ya Allah untuk berhaji. Nah, kalau bahasa di sana, kalau sonanya, oh iya lupa betul. Haji itu apa arti sonanya? Mau tadi yang kau ibu-ibu lah tahu saya, karena lah bentuk buah hajah saya sudah lupa. Haji itu artinya berkunjung. Ya, berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memang kalau disebut nanti hajjah, ya Pak, orang yang berkunjung. Tapi yang berkunjung ke Baitullah, yang berkunjung ke Pantai Cerocok, dah haji namanya dah. Ya, yang berkunjung ke Pariaman, dah haji namanya Pak. Yang berkunjung ke Baitullah, tiba di Pariaman ajo namanya. Iya kan? Nah, jadi kalau katakan oh itu gelar Ustaz tidak penting, jangan terlalu risau mengenai itu buah haji. Ya kan kalau di Makkah itu semuanya disebut orang mau umroh mau haji sama aja. Haji. Ya, haja. Khalas, mamnu'. Baca itu. Ya kan? Kadang-kadang amborin dulu tuh bahasa seperti itu. Orang nyari itu. Tentu dia ustaz dari itu. Ya nak. Itulah kondisinya di Makkah kan. Madinah ya. Jadi haji berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya labbaika. Kenapa ini pentingnya nih ibu bapak? Karena di situ kita mengatakan kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Bukan panggilan gengsi, bukan cari nama. Ya kan, maka diluruskan dari kini. Mau dipanggil haji, mau dipanggil Pak Haji, mau Ibu Haja, tidak penting. Ya kan, yang tersinggung lawak. Lah payah kok ibadah haji macam panggil Bu Hajah kayak gitu ya, tidak penting. Ya kan, nah, itulah ibu-ibu bapak. Itu yang pertama ihram. Ihram berarti ada 3 tadi ya, dan niat, pakaiannya berpakaian, kemudian tempatnya, ya kan. Kalau niatnya labbaika Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Kalau pakaiannya bapak-bapak 2 lembar saja. Ya, 2 lembar. Satu yang di atas, satu yang di bawah. Tidak ada boleh pakai yang lain Pak. Tolong tuh ingat-ingat sampai gini. Kadang-kadang ada yang mahal langka. Aduh, saudara bola tiba di Makkah kira pakai celana 3 perampeknya kira dalam. Nah, itu berisiko nanti. Bayar dam. Nah, bayar dam saya tarik labi biti dam saya. Iya, dua lainnya baca menyampaikan 2 lembar saja Pak. Tidak ada kolor, tidak ada celana dalam, tidak ada singlet, tidak ada peci, tidak ada kaos kaki, tidak ada kaos tangan. Nah, itu 2 senyo lah tuh. Mulai kini ya Pak. Ya jangan sampai ke dia, mau kalau tuh Ustaz, iya mau tahu kalau tuh. Ya kan, kalau lah tuh itu lah ya Pak. Pasti itu. Ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu lah model itu di bawah awalnya mimpi. Tiba di Makkah, dia dari Madinah kan? Tiba di Makkah masuk kamar Pak. Lah boleh pakai peci. Pakai peci kan? Aku sholat kalau hari malam, aku sholat di musola hotel. Nanti hotel Pak Ibu itu nanti kan setiap hari Ibu ke Masjidil Haram gitu. Ya kan? Terutama nanti zuhur atau asar tuh banyak itu di hotel, di musola hotel. Itu nanti pembimbing ada di situ. Jadi imam, siapa yang muazin itu diatur tuh. Ya kan, karena kondisi hotel kita tuh jauh-jauh. Ya kan, ada yang 4 kilo dan 5 kilo kan. Nah, beko lelah, letih, lemah, lusu, lunglai, sakit lah. Ya dah. Nah, gitu. Ya kan. Nah, jadi tidak boleh. Hanya 2 lembar saja. Nah, yang boleh itu aksesoris. Kayak pakai tas, pakai kacamata. Ya kan, buat dompet.
Nah, itu boleh pakai HP, pegang boleh. Ya kan? Karena itu aksesoris, itu bukan pakaian. Ya kan? Oke, itu yang pakaiannya Pak. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tuh pakaiannya menutup aurat. Nah, itu pakaiannya menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat. Ya kan? Ada yang pakai putih-putih ya. Jarang loh. Nah, tembusnya ke sebalik. Angin kencang loh Bu. Nah, macam-macam lah bentuk itu. Aman nempel ke badan. Ada nan langsung, ada nan lansiang. Macam-macam Pak. Nah, itu kerjaan orang tuh. Nah, dulu ya lansiang, kini lah langsung. Ya kan? Tuh hati-hati dengan pakaian. Ya, biarlah sedikit warnanya tuh kok bisa lebih banyak ke hitam. Nah, kalau hitam tuh ada keunggulannya, maka itu kadang angin kencang, dia menempel ke badan pun tidak nampak leku-leku tubuh manusianya. Itu makanya kenapa mereka sering pakai hitam itu sebenarnya. Iya kan? Karena kalau dia menempel, ya kan karena angin Pak, dia kan tidak nampak. Nah, gitu karena hitamnya tuh. Nah, gitu. Jadi jangan ngejreng-ngejreng. Kita tidak pengen menggaya ke situ. Ya tidak pengen bersolek ke situ. Nah, harus pakai baju ini, baju itu, pakai perhiasan ini, tidak. Kita mencari ridho Allah. Kita pergi ibadah. Kalau bisa ame-ame ketinggalan sadonya. Pak aduh ya ame ke, kalau kilo sekilo, bisa dibawa. Tidak usah Pak, Ibu. Itu hakikatnya begitu. Kita bukan untuk pengen malaga. Apa yang kau malagaan ke situ? Wah mana kek ya Allah. Allah mah kaya. Iya kan? Itu pada prinsipnya karena saya menanggalkan seluruh urusan dunia itu. Nah, kemudian disitulah kita 3 ya. Nah, mungkin ini kayak modelnya nih ya. Ini laki-laki 2, ini perempuan seperti ini ya. Nanti kan ada praktek, ya kan? Ini dia pakaian ihram, ya kan? Yang menutup. Nah, ini 2 lembar saja Pak. 1 di atas, 1 di bawah. Nah, ibu-ibu nih menutup. Ya kan? Nah, dia pakaiannya itu agak sedikit longgar, tidak tipis, ya kan? Oke, itu namanya pakaian ihram. Nah, mikotnya di mana tuh? Ibu-ibu, bapak-bapak nanti mikotnya langsung di hotel tempat tinggal. Nah, itu haji ya. Kita kan bicaranya haji. Jadi mana tinggal nanti? Pokoknya di Sisa, namanya, atau di Jamarat, atau di mana hotel Pak? Nah, dari situ Wak mulai berniat ihram, pakaian ihram di situ, berarti itulah sampai mikot. Kalau mikot umroh beda. Kalau umroh, kalau langsung ke Makkah nanti di Yalamlam, di pesawat tuh. Di hotel, di asrama haji lah mulai pakai ihram tuh. Kalau yang nanti ngambil di atas pesawat. Yang kalau ke Madinah nanti dia ke Bir Ali. Itu mikotnya mikot umroh. Nah, karena kita akan membahas mikotnya haji ya, berarti dari hotel kita masing-masing, tempat tinggal masing-masing. Nah, usahakan niatnya itu di atas bus. Kan nanti bus ada parkir tuh Pak. Nah, usahakan di situ. Apa alasannya Ustadz? Kalau di hotel, Bapak udah di hotel lah pakai siap mau pergi ke Arafah tanggal 8, lalu dilapaskan niat di situ. Ternyata waktu tiba sore Pak, kita sudah melapaskan niat haji, berarti berlaku larangan haji. Awal jam 10 Pak berangkat, lah jam 3 sore lu tiba joto lain. Iya kan? Nah gitu, maka itu nanti setelah naik ke atas bus, berarti kan lah pasti itu. Nah, lalu bus nanti di halaman itu, disitulah kita mulai labbaika Allahumma hajjan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Labbaika Allahumma hajjan. Oke. Kalau saya dulu pembimbing ibadah tuh ada 9 bus. Laba jejer tuh Pak. 9 bus. Saka 9-nya mau naik tuh Pak. Naik untuk 1, lapaskan niat labbaika Allahumma hajjan. Lapaskan 1 turun, naik bis 2, bis 3, bis sampai 9. Pada itu Bu. Iya kan?
Tapi jangan Pak Arok lah apa tugas ini kan benda itu. Nah, beko nanti awak pamannya satu bus atau berapa bus beras ada jawab kak. Berapa? 50 ya. Taruhlah nanti satu bus mamanya yang besarnya. Nanti akan ada nanti mungkin ketua rombongan yang melapaskan itu Pak, mengingatkan ketawa orang kia itu ketua rombongan. Ya, karena tidak sadonya petugas bisa begitu dong. Nyukanya naik aja di motor petugas kok. Atau 9-nya, ya itu 9 ya. Yang di muko dan 8 itu paham melapaskan dia, kadang tak pikir nyanggap saja lah mampu saya sadonya gitu. Beko keronya lu ada pas dia ledakan. Itu pasal balik dia. Waduh. Ya kan ada malahan yang dari Madinah tuh Pak, dari hotel Madinah tuh langsung saya ke Mekah Pak. Aduh Pak kok lama tempat mikot kalau timur Mekah. Itu kacau balau jadi lain. Ya kan? Awalnya mampir ke tempat mikot lah. Dia langsung saya ke Mekah. Kadang sopir kok Pak, pelupo. Ambo mencari di mana-mana saya orang pelupo kok Pak, katakan nah dia. Nah itu makanya hati-hati. Oke. Niat. Lah, baru menuju ke Arafah. Arafah itu rukun Pak. Makanya disebut dalam hadis Al-Hajju Arafah. Jadi semuanya harus hadir di Arafah. Tidak ada yang tidak hadir di Arafah. Kalau tidak hadir di Arafah tidak sah. Itu apa? Itu makanya rukun. Hadir di Arafah itu hadirnya itu yang penting dulu. Mau soal bacaan itu soal lain. Hadir di waktu wukuf tuh di Arafah. Makanya nanti kalau kita seperti kita yang reguler ini, kalau yang normal kita dia hadirkan di situ. Kalau seandainya dia sakit bapak ibu, ya pakai leko mungkin sado badan pakai selang, iya kan? Nggak hidung saja pakai selang loh. Kalau pasang alat di siku, pasang segala macam Pak. Tiba waktu wukuf, didorongnya ke Arafah tuh, dibawanya ke Arafah tuh, harus hadirnya waktu wukuf tuh. Satu dibawa balik ke rumah sakit. Jadi selagi banyak wajahnya lainnya jemaah haji, maka harus dibawa ke Arafah. Kecuali lah mati. Kalau mati tidak perlu bawa dia. Ya, itu disebut dengan safari wukuf. Itu tandanya Bapak Ibu, itu bisa batal haji orang kalau tidak sampai ke situ. Kalau pendek umur Bapak Ibu, ya. Kalau pendek entah ya, ini umur 80 atau 90 bahkan kecil pendek enak. Kan ada orang 80 haji kan, tahu-tahu sahabat wukuf meninggal. Baik meninggal di Makkah ataupun meninggal di Madinah. Orang wukuf lah. Berarti alun sampai dia ibadah hajinya, maka nanti dibadalkan hajinya Pak. Siapa yang membadalkan hajinya? Petugas. Makanya ketua kloter itu wajib sudah haji. Beliau nanti kalau pembimbing ibadah Pak, ada yang lah haji, ada yang alun. Gitu Ada. Dokter betul loh, ada yang lah haji, ada yang alun. Perawat ada juga. Kan ada 4 besar tuh. Ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada dokter, ada medis satu. Jadi 4. Ya kan? Di semakin sedikit maka semakin ketat Bapak Ibu. Makanya membayar lunas harus ada surat istitoah. Kalau tidak ada surat istitoahnya tidak bisa melunasi Pak. Banyak jemaah mengeluh, Ustaz, 3-4 tahun kami menunggu Ustaz. Ya boleh, sakit. Yang parah-parah tuh maunya cuci darah lah. Tiba situ di mana dicuci Pak? Sungai ini ada situ. Ya, sulit tuh. Kalau ada yang berat tuh sakitnya Bapak Ibu memang nggak diberangkatkan. Yang kamu urus ya itu Jadi semaklum saja lah Bapak Ibu. Ya kami itu lama menunggu Ustaz. Bukan soal menunggu. Nang kamu urus apa Ibu itu nggak do. Pendamping nggak lo ada. Seorang petugas orang P hanya urus lo Ibu seorang saja. Tanahnya sama banyak. Itu makanya memang ketat. Soalnya mau apa? Kalau Arab Saudi mana? Yang ini Pak,
Di bawah 70 sih misalnya Pak. Kalau masuk karenya Pak, kalian kirim mayat-mayat kemari. Iya Pak. Memang begitu. Karena di bawah situ banyak mati kan. Anak kan mati kok. Assalamualaikum mati lah dia. Nah itu makanya Bapak Ibu, ya kan? Dulu awak sehat Ustaz, mudah lah Pak, mendaftarna. Nah, kini awak barangke lah tua tu Pak leh. Nah, tapi apapun mudah-mudahan itu yang terbaik gitu, ya. Wukuf di Arafah. Nah itu makanya wukuf itu wajib di kita hadis itu rukun haji. Ini yang paling utama di sini. Al-Hajju Arafah, haji itu di Arafah. Oke, Bapak Ibu. Kemudian nanti tawaf ifadah. Yang rukunnya dulu. Tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Pernah dengar? Tawaf kudum. Tawaf ifadah. Nggak ada ya? Nggak pernah dengar kan? Pernah. Nah, tawaf ifadah ini surat Al-Hajj. Ya kan? Wal tawfu ya. Diperintahkan bertawaf. Bapak Ibu, nanti setelah kita dari Mina, ya, jadi nanti kan Arafah, Musdalifah, Mina sekian hari. Kemudian kita kembali ke hotel, ada lagi rukun, ya kan? Itu namanya tawaf ifadah. Niatnya tawaf ifadah, tawaf 7 kali ditambah dengan sa'i. Nah, itu barik itu Pak, sama waktu kita umroh, tawaf dan sa'i. Itu namanya tawaf ifadah. Bukan tawaf saja, tapi ada sa'inya. Dia itu rukun. Nggak bisa diwakilkan Pak. Ya kan? Sanu aja lah, nggak bisa ada. Kalau sakit Pak Ustaz, dorong. Pakai kursi. Karena kalau dia tidak tawaf ifadah, kembali ke definisinya. Batal. Nah, gitu ya. Tawaf 7 putaran di Ka'bah. Kemudian nanti ada sa'i. 7 jalur. Mulai dari Safa, Marwah. Itu namanya tawaf ifadah. Jadi walaupun mentang-mentang tawaf, jangan terpikir ya Pak Beko. Dan ini tidak dipimpin Pak. Biasanya ini grup-grup saja ini. Nanti dicek saja. Nah, kalau bisa kita nanti satu grup tetap melakukan tawaf ifadah. Kalau hati-hati Bapak-bapak Ibu, kalau bisa dipertahankan sehat sampai tawaf ibadah. Karena semakin di ujung Pak, ekonomi kan begini Pak. Kalau banyak permintaan, harga naik. Ikulah piti belanja ke panjang. Kalau terakhir lalu naik. Ikut tawaf ibadah kalau pakai kursi roda, ikut sekitar 600 rial Pak. Ya, 600 rial kali 5.000. 3 juta piti itu. Nah, 600 rial. Kalau dari sini kita nanti tidak kuat pakai kursi roda, itu masih bisa sekitar 3,5-400 rial. Dorong dari hotel, seluruh ibadah, tawaf, sa'i, kemudian balik lagi ke hotel. Nah, itu sekitar 3,5 atau 400 rial. Nah, kalau sampai kali 5, kalau les sekitar sampai ratus, tapi pikir ibu-ibu rasul-rasul sampai 100.000 di sekolah soalnya masih lumayan. PRT cuma gitu. Tapi kalau ibu rupiah kan baru. Kalau bisa setiap belanja, jangan di rupiah. Kalau di rupiah kan stres soalnya. Kan di Bali kok 10 rial. Mana piti Pak? Mau puluh lah ya. Nah, ini kan itu stres soalnya ibu ya. Tapi kalau rasul 50 itu, rasul 50 apa? 50.000. Tapi kalau 50 rial, 5 kali 5, 250.000 Pak. Banyak balik Rasul Pak. Ini kalau seandainya mau dorong-dorong itu saja Pak, 3 jam selesai kalau pakai dorong-dorong. Kemudian gajinya 2 juta. Itu terpikir ya, di mana Indonesia yang mau 2 jam gaji 2 juta kan? Tapi awak dah tahu ke mana nih? Maka itu jaga kesehatan. Jadi paso-paso Bapak Ibu.
Jemaah kan kadang-kadang itu ya, awak gini Ustaz. Logikanya sederhana saja ya Pak. Kalau apa santai, mungkin ada yang nggak bisa ke Masjidil Haram. Pokoknya zuhur dengan asar kan, karena hari angi. Karena besok masih panas kan. Kemudian awak santai, tetap ada istirahat, jadi masuk. Sehingga awak mungkin yang tidak tuh zuhur dengan asar. Tapi kalau diposir seminggu, sudah tuh sakit 5 hari sampai seminggu. Tidak ada kamu saja lain. Seminggu barangkali kan naik. Karena dipaksa tadi itu banyak jemaah itu sakit karena dipaksa. Sampai berani macam, kalau Ustaz, wak sekali haji, memang bilo lah betul. Orang cacok orang haji ya Pak. Ya kan? Saya ambil si mudul tidak cari cacok haji tu. Ya kan? Ketika kini lu akan marinya Ustaz. Iyo, bukan itu masalahnya. Kalau dipasung, bapak ibu sakit di situ ndak ada yang sehari 2 hari. Kalau lah dapat apa batuk atau sampai pulang batuk itu nya. Ya boleh. Kondisinya itu batuk, entah ada batuk dari Somalia, entah batuk dari Afrika, entah batuk dari mana gitu. Kalau siku lah mah aku batuk di Boyo koma. Batuk puri juga. Karena ada Indonesia di Sumatera Barat bisa. Kau entah dari mana Pak. Dokter apa dulu dokter Nana namanya. Masalah demam jemaah aku langsung antibiotik tingkat tinggi. Kecil beliau harus kau biasa. Itu dokter. Iko virusnya udah virus Indonesia apa dong cek. Orang Indonesia apa ketek-ketek buya virusnya ketek-ketek lo cek. Di Afrika kadang-kadang lo virusnya kau buya cek kan. Ayo dokter lah punya ilmu di situ sih. Mam itu Pak. Cuma kalau ada pulang dari Makkah orang waktu nak. Nah, seminggu suka baru sehat. Karena seperti itu. Karena jelas bisa istirahat. Itu ya. Oke. Sa'i. Ini tahalul. Tahalul ini apa tadi arti tahalul? Halal. Nah, sebenarnya tahalul itu halal. Karena ada ihram, tentu ada larangan, ada batasnya halal. Kok haram, aku halalnya. Jadi dari tadi itu Bapak Ibu, mulai dari niat ini tadi, ihram tadi ini, sampai gunting rambut, itu ada larangan ihram. Larangan itu nanti ada bentuknya yang wajib ditinggalkan, dikerjakan, artinya ditinggalkan, ya kan? Nah, oke. Jadi tahalul itu istilahnya ya. Maksudnya Bapak belum selesai ibadahnya kalau belum gunting rambut, ya kan? Nah, tahalul ini kan ada 2 nih, ada tahalul awal, ada tahalul sani namanya, ya kan? Tahalul awal itu dari wukuf di Arafah, Musdalifah, Mina, tanggal 10 langsung pergi melontar jumrah Akabah, itu wajib namanya itu, bukan rukun. Makanya boleh digantian. Nah, boleh orang lain tak tahu dia apa-apa nanti, tak tolong saya kawan, tak tolong saya ke petugas. Buya tolong cek lontar untuk ambo, karena dia wajib haji, bukan rukun melontar. Ya kan? Kadang-kadang sampai kilo pagi, sampai kilo pulang. Nggak ada kendaraan tuh dong. Apa jalan tuh? Nggak tahu dong. Titip. Agi batu, agi namuak. Untuk tanggal 10 tuh Pak. Ya kan? Ambo pernah 8 balik mewakilkan. Yang dibutuh. 8 balik. Jadi pas ibu udah kayak melontar jumrah tuh belataan batu tuh onggok-onggok tak, kocik 2 tuh, 8 kali. Polisi dah tengok 2 tuh, nyoba galak-galak aja lihat dia. Sudah ambur lu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, malah 7 tuh ambil kocik, baca namanya tuh, ni kan, banianan tuh kan, wah, apa siapa bulan, Bismillahirrahmanirrahim, ibu, Bismillahirrahmanirrahim, sampai mana itu? Selesai cik Pak. Aku pindah ke tiang cik lain. Kalau hari kedua, ketiga tiangnya. Ketiga lo. Mama tuh dibawa. Tapi leda sampai pakai gerobak kan baru. Getek dia. Nah, tapi itu bagian dari wajib, bukan rukun. Jadi bisa wak Pak. Tolong aja orang, kau bisa tuh. Tak bisa dipasuan tuh. Tahalul awal. Kalau lah melontar, gunting rambut, ganti pakaian. Nah, bisa Pak ganti pakaian tuh? Namanya
tahalul awal namanya. Nah, apa tadi? Melontar, gunting rambut. Melontar tiang cie akobah pagi itu atau siang atau sore tanggal 10-an, tergantunglah kondisi. Dah lontar, gunting rambut lain. Tiba di Mina. Nah, berarti lah selesai haji Pak. Tapi tu cie lain tinggal lain. Apa cik tu? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah tu awak tak bisa mengerajon hari itu dah Pak. Makanya kita cicinya cik. Kalau Nabi tidak, Nabi Arafah, Musdalifah, Minah melontar, sudah melontar ke Masjidil Haram, Masjidil Haram sholat Idul Adha di situ, kemudian tawaf, sa'i, gunting rambut, balik lagi ke Minah, selesai hajinya. 1 hari itu selesai hajinya. Kalau awak dari sahabat, ya kan? Awak dari Arafah sekian kilo, Musdalifah, Mina, beko melontar sekian kilo, dari Jamarat ke Masjidil Haram sekitar 5 kilo. Tuh kalau le tahu jalan. Kau nak tahu jalan? Kita wajib balik lagi ke Mina sebelum matahari terbenam hari itu. Makanya tertundalah tawaf ibadah kita. Tanggal 10 awak berada di Mina. Beko tanggal 1 balik, melontar lagi 3 tiang, balik lagi ke tenda. Ya kan, istirahat, zikir, doa segala macam. Itu bukan rukun, itu bukan wajib. Ya kan? Nanti tanggal 2 balik, ya kan? Lalu kita melontar, balik ke hotel. Namanya apa? Menambil nafar awal namanya itu. Tanggal 3 balik, kami tambah nginap 1 malam lagi. Nah, itu namanya nafar sani namanya. Kedua-duanya boleh saja. Ya kan? Nah, setelah kita pulang ke hotel, segera melakukan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, masalahnya nanti ada dulu situ tuh. Apa masalahnya Ustaz? Bus alun operasional itu makanya kalau bisa Bapak Ibu kue jalan pokoknya, apalah jalan ke Masjidil Haram. Makanya kini kau ibu pagi-pagi itu jalan, ya kan? Kondak kalau 7 kilo, 5 kilo guys. Ibu ya Bila kecean mah daripada ibu menghafal-hafal, rancak persiapan fisik. Kalau memang fisik, iya ibadahnya beda fisik bu. Ibu berputar-putar di Ka'bah tuh mulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, 7 dalam keadaan berwudu. Yang sibuknya satu apa Pak? Tapi ibu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tapi limonya nggak salah. Apa ibu maksudnya tuh? Jadi jangan fokus ke baca-bacaan, fokusnya kepada fisiknya itu Yang tawaf tuh yang mengelilingi itu. Hebat mana doanya, dibaca buku itu tapi tidak cukup bentarannya. Tapi tahu doanya. Nah, makanya yang fisiknya itu yang penting. Oke ya. Setelah kita tawaf ifadah, karena sudah gunting rambut tadi di Jamarat kan, maka keluar dari Marwah, maka selesailah seluruh ibadah haji kita. Namanya tahallul sani. Halal yang kedua. Apa bedanya halal yang pertama dengan halal yang kedua? Nah, itu jadinya pertanyaannya. Kalau sudah melontar jumrah Aqabah tanggal 10, gunting rambut, itu namanya tahallul awal. Seluruhnya sudah, yang larang-larang ihram tadi Pak, itu sudah boleh. Tukar baju lah boleh, pakai parfum apa lah boleh, ibu kok pakai baju solek lah boleh. Ya nak boleh apa lagi cik selainnya Pak? Hubungan suami istri.
Dia tak boleh lagi. Jangan kau lah mentang-mentang lapa pakaian luar biasa. Asal-asal lah boleh sewa je istri awak. Tak. Sampai tawaf ifadah. Lah selesai tawaf ifadah baru boleh berhubungan dengan istri. Tak istri orang lupa. Nah. Jadi itu maksudnya, kalau dia ternyata tahalul awal setelah tanggal 10 dia sudah pakai biasa Pak, kemudian dia sudah sempat pulang ke hotel, ini paling berbahaya tuh di situ tuh, iya kan? Apalagi nanti ada pula dapat dia tinggalnya di hotel, balik lagi ke hotel balik, ini lah tamu aja istrinya, iya kan? Padahal dia belum tawaf ifadah, maka batal lah kalau dia bertemu dengan istrinya, dia berhubungan dengan istrinya, batal. Hajinya batal, dendanya 1 ekor onta, dan wajib diulang lagi hajinya tahun depan. Tahun depan gue bilo. Pemerintah memerintahkan balik santiang nawak tuh. Nah, itu makanya berbahaya tuh. Di Makkah tuh Pak, saya pernah mengikuti kajian-kajian di Makkah itu. Itu kalau lah ke haji itu lah KPK Arafat ya, ratus-ratus syekh gitu, baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di hotel-hotel dia datang itu terus dipesankan dari kajiannya itu. Nah itu, kenapa? Akibatnya luar biasa. Biasanya yang bermain-main di situ, iya kan? Nyelapai kamari ya, nyepai. Nyo kan di Mina tuh mulia keluar Pak. Mulia keluar dari Mina, beko menjelang maghrib, menjelang matahari terbenam, masuk balik ke Mina. Anyo dakek sampai hotelnya di Jamarat itu. Iya kan? Apa sih jalan-jalannya? Coba orang rumahnya sekian orang macam-macam. Nah, itu berbahaya hal seperti itu. Oke. Itu namanya tahalul. Baru selesai Pak. Aku ditertib. Oke. Pertanyaan dulu. Ya Allah, waktu kita pendek ya. Silakan tentang rukun Pak. Wih, lah paham sadunya ya. Alhamdulillah. Rasulullah kapai dah sudah. Ya Bu, silakan. Wajib semuanya potong rambut. Ambil yang perempuan. Nah, coba lihat di sini ya. Ini tadi ya. Muhallikina ru'usakum mukassirina. Aduh saya Pak. Ini surah Al-Fat ayat 7 ya. Tapi jangan jujur menerjemahkan ru'u itu kan sebenarnya kapalo Pak. Maka itu jangan kapalo dicukur. Potong rambut. Bapak Ibu, 2 saja metodenya. Saya ingin membersihkan Bapak Ibu. Ini saya potong bulan lalu di Makkah. Potong habis. Ya. Jadi 2 saja Pak. Cukur atau pendekkan. Muhallikina mukassirina. Jadi besok itu potong rambut Pak, 2 saja. Jangan lagi praktekkan ambil sketek. Ini jale-jale hayatnya kok, prakteknya jale. Saya tidak akan menyalahkan ngambil-ngambil seperti itu, tapi 2 ini saja kerjakan. Kalau Bapak ingin sempurna hajinya, ini lakukan. Cukur berarti botak. Potong pendek. Sinimal seperti ini. Sama kita pergi ke tukang rambut, tukang potong rambut Pak. Apa mangga kemari Pak, potong rambut. Nah, botak atau pendek? Rapikan, dah, rapikan, potong saja, rapi-rapi. Nah, ada orang potong rambut. Mangga mari Pak, potong rambut, ngambil seketek sekolah, ngambil seketek sekolah. Alah Pak, bilang alah je. Suruh orang bayi kan? Dah potong rambut itu jale-jale. 2 aja konsep Pak. Cukur atau dirapikan. Nah, kalau Bapak besok tidak akan botaan, potong sadonya rapi seperti orang potong rambut. Sebentar dulu, nanti perempuan. Perempuan kok bersih ya? Perempuan nanti potong bagian bawahnya sekitar 2 cm. Sedikit. Nah, ini untuk laki-laki. Rasulullah milihnya ya ini Pak, bercukur. Jadi kalau ditanya Rasulullah itu botak Ustaz? Iya. Karena botak itu didoakan 3 kali keberkahan. Ya Allah, berkahi orang yang mencukur rambutnya. Bagaimana dengan yang memotong ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, berkahi orang yang mencukur rambutnya. Bagaimana yang memotong ya Rasulullah? Sampai 3 kali. Ya Allah berkahi. Baru nang ketigonya Pak. Alah selesai 3 tuh. Berarti nang kampe baru Nabi mengatakan berkahi juga yang memotong. Jadi kalau dibandingkan bapak-bapak ini, mencukur dengan memotong mana yang lebih utama? Mencukur. Ambo kalau namu Pak magi ambo ongkos haji Pak, biar cukur rambut ibu Pak. Nggak ada. Ini kan dulu nan bare cukur rambut Pak. Mungkin sayang nanya ke rambut gitu ya. Umroh tuh. Sama ya. Kalau ikutlah selesai bapak-bapak ibu baru selesai. Ya kan, jadi bisu tuh enggak apa-apa, di laki jamarat tuh aduh orang tukang barbershop. Ya kan, kalau seandainya ada anggotawan nanti yang bawa silakan di tenda. Kalau masih cukup kan banyak nih Pak. Cuman kan enggak kue. Enggak kue itu artinya baterainya kadang enggak kue, kadang 2 orangnya lebih baterai. Tapi kalau di tenda bisa dicokot. Ya kan, 2 itu saja. Dicukur kalau di situ cukur tuh ada 2 macam. Ada yang pakai gunting mesin, ada pakai pisau. Ya pisau saya Pak. Ambo memilih ada pisau tuh taruh itu pisau. Sawan tanya Pak, nyolak halinya. Dan sampai 5 menit dah selesai dia. Iya kan? Lancar. Kini tuh bapak-bapak besok itu kalau yang di Makkah ya untuk umroh itu di luar Marwah kini kok olah do, tapi olah semakin panjang macetnya antrinya. Ada disediakan kini kok cukur Pak, gunting rambut gratis di luar Marwah. Di keluar dari Marwah, atau tuh ada laki-laki untuk polisi dah. Polisi itu kan tinggal gunting saya tolong saya orang lah, ya kan? Ada Pak, gunting rapi saja nyo, ndak otak doh. Ada tuh gratis tuh. Cuman antrinya kadang-kadang malah 200 meter antrinya. Malah buta-buta lo gak sejam lo. Memang yang namanya gratis Pak. Di dunia-dunia aku di masih gratis orang suko Pak. Iya kan. Pastilah orang suko ya. Oke, ada lagi? Pak. Ya Pak. Kalau siap mulainya kita teman ketika apakah bisa teman yang satu grup itu Bisa nggak teman satu grup menggunting? Boleh Pak, tapi dia udah digunting dulu. Umpamanya nanti kita ini ada berapa orang ya? Umpamanya ada 20 orang. 1 orang minta dulu. Makanya kira ada orang bawa cukur kan? Tapi jangan ngambil sedikit Pak. Iya kan? Keutamaan tuh tidak dapat Pak. Yang di doa Nabi itu yang bacukuah. Yang bagunting sekali dapatnya. Ini kalau ingin didoakan Nabi sampai 3 kali Nabi mendoakan supaya Allah merahmati. Iya kan? Kalau ada dia bawa mesin cuci mesin cuci. Cukup ya? Mesin cukup Pak. Tapi orang yang kawan kau lah Pak cukup lah rambutnya Pak. Ndak awak sama-sama tahalul kau dong. Ya kalau dia Pak kau muntian calam bawa muntian amboyo. Iya kan? Karena apa anu muntian rambutnya ambo dulu lain. Kalau apa lah baguntiang, boleh Pak, bu istri Pak, apa guntiang, lambi istri Pak, boleh tuh. Oh ibu umpamanya, ya kan, bawa suami, ada bawa suami apa lagi guntiang? Ada bawa kerja suami Pak, masih apa dong? Ibu tolong guntiangan Pak gua, jo mesin tadi itu aku, boleh, tak ada masalah. Karena ibu lah tahalul kan? Kan salah satu orang berihram itu dilarang apa? Mencukur rambut. Kan salah satu larangan ihram itu mencukur rambut. Awak mencukur rambut yang lain. Berarti lu tahan dulu mulai. Gitu Sekurang-kurangnya model ibu-ibu kok cari nanti ibu-ibu yang lain. Tapi jangan anak-anak. Kalau anak-anak itu membayi itu. Ya kan? Kalau yang di Masjidil Haram. Kalau di Jamarat nanti cari seorang Bu Ajah dan lain malah selesai atau tolong ibu potongan ibu ko dulu. Begitu ibu ko baru motong anggotanya. Boleh, ibu ko lah boleh. Tapi kalau sesama awak berarti masih berada di larangan ihram. Oke ya? Oke. Bapak Ibu, ini tadi pertama wajib. Agak bedanya apa?
Kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja tanpa unsur itu baru jadi masalah. Hajinya tetap sah, tapi dia tetap membayar dam. Nah ini kasus nanti Pak. Ternyata dia lupa tempat mikotnya. Kalau sengaja, itu dia bayar dam. Orang mikotnya tadi di hotel, nyola sampai ke Arafah ke Ladole. Ladole niat iramnya ledo. Ya kan? Nah, maka dia harus membayar wajar dam. Ya kan? Oke. Itu bedanya wajib dengan hajinya tetap sah, tapi dia bayar dam. Oke. Mabit di Musdalifah. Sekarang ini Bapak Ibu, mabit itu minimal berada di posisi Musdalifah sekurang-kurangnya sampai tengah malam lewat. Makanya kan ada nanti namanya murur ya. Udah dikasih tahu? Murur itu lewat saja Pak. Lewat saja. Itu bagi orang yang lewat itu yang berada di ujung malam. Jadi kalau seandainya lo krodit ini Pak, orang udah berangkat saja maghrib lagi kan. Nah, kita udah tengah malam nih. Kalau mampir juga Bapak Ibu, tampik pun dah adolai, maka kita di atas bus saja. Busnya. Sepanjang Musdalifah tuh. Jadi itu tuh Mas Yansi busnya. Jadi dari ujung tuh sampai ujung kamari ada pemonya setengah jam. Berarti kita sudah mabit namanya tuh. Nah, walaupun tidak turun, nah batunya mungkin sudah disiapkan di Arafah. Nanti akan terjadi seperti itu. Kondisi lah. Sekarang saya sudah beberapa kali diundang ke Jakarta, ya kan? Ada yang hal-hal yang baru diputuskan karena kredit, ya orang haji luar biasa Bapak Ibu. Nanti tidak bisa kita turun ke Musdalifah, berarti di atas mobil sudah tembus saja Pak. Kalau ketemu yang seperti itu nanti berarti berzikir di apa segala macam di atas bus saja. Tetap saja dia sudah masuk itu. Karena kan Musdalifah itu tidak pendek, dia pun tidak cik rumah dulu. Kawasan Musdalifah itu satu kawasan. Fazkurullaha indal masyaril haram. Ada masjid di situ tuh. Nah, itu maksudnya di situ ya. Itu hukumnya wajib haji. Nah, gitu ya. Nah, itu sekarang yang terbaru itu rasanya putusan pemerintah karena kondisional. Jadi haji ini bapak-bapak, ibu-ibu nyelonggar loh sebenarnya. Cari malah fikih yang dipakai sekarang ini fikih taisir namanya Pak. Fikih yang paling mudah. Apalagi kalau mengancam kepada nyawa. Mana yang lebih utamakan Pak? Menjaga nyawa manusia atau menjaga ibadahnya? Nah, nyawanya dulu. Nah, itu makanya dicari jalan. Kalau lah kredit model itu, beku balas dasa macam. Nah, di situ ada orang tua lagi Pak. Nah, itu nanti berisiko. Namanya resti namanya. Nah, kalau besti lain lagi. Nah, kok resiko tinggi. Nah, dulu tuh langan kami kok kalau apa-apa tuh yang berisiko tinggi itu dia galang merah Pak. Kalau nasaparo resiko galang kunyang. Nah, baik itu dulu apanya. Tapi dulu itu untuk kesehatan. Dengan barek-barek penyakitnya dia galang merah. Jadi kalau seandainya bermasalah, itu petugas yang ada, ibu jangan cemas ya. Kalau soal-soal pelayanan jangan cemas. Karena kami petugas itu didoktrin. Walaupun tidak orang Padangnya bu, tetap diselamatkan. Nah disitulah kami tahu nanti, aduh apa pingsan pokoknya. Kami tahu tuh dari langan itu nampak tuh, Iko berisiko tinggi, kok Pak, kok capek, kok harus disegerakan. Nah gitu Karena dari Galang tuh tahu Pak. Nah, gitu. Itu seluruh petugas. Ibu kalau nyasar-nyasar nanti pang deh, nggak ada sulit itu dah. Insya Allah, tapi jangan kita kabur, ya kan? Asahadu juga bendera Indonesia di siku, kok lah tuh, nyu wajib menyelamatkan. Kalau enggak, nyu dosa tuh. Karena ini petugas, ya kan? Setiap petugas tuh kadang bayinya Pak, ya kan? Kini lebih 1 juta sehari bayi petugas untuk melayani jemaah, bukan untuk haji. Saya petugas ini Bapak Ibu. Kami didoktrin dulu jadi petugas. Siapa saudara? Petugas.
Jadi petugas tuh kalau enggak berkah penghasilannya, ya pulang dari Makkah kau macam-macam kan terjadi betilai. Pulang kalau balik kau enggak kalau jauh tugasnya, ya nak nyelayan jemaah apa. Makanya petugas sekolah haji. Jadi nyo kalau ikut hajinya juga nyo rukun sunat sih dia tuh nyo. Yang utamanya apa? Melayani jemaah. Maka itu Pak ketika sedang wukuf Pak, ada jemaah kok yang sakit Pak, bawa keluar Pak. Itu tinggal wukuf tu. Oh nak bisa dong, aku sedang wukuf. Matilah orangnya. Nak wukuf jadi Pak, maut jadi itu. Itu sampai tugas Pak. Beritahulah ke ibu-ibu, dan itu dibayar mahal per harinya. Sekitar kalau kini Pak, kalau dulu kami ambil tahun 2009 balik saja Pak. Nah berapa tahun ini tuh? Lah 7 tahun Pak, 900 sehari. Ah, ya salah 100 sehari, 100 ribu Nah 1 juta, 1 ribu sejuta. Nggak itulah rupiah aja. Nah, dah 900 ribu, nggak 100 rial dah. 900 ribu sehari. Sebelum balik 2020 nggak ada dana. 2022 satu ndak, 2022. Itulah di atas sejuta tuh. Wah cari. Jadi kalau sampai 23 hari umpamanya, berarti sampai 23 juta. Oh, itu di luar ongkos haji kok. Di luar makan, di luar transportasi, PT. Wah ya, PT berhasil Pak, berhasil. Nah, kok kasih dulu pagi tadi. Karena petugas itu tidak main-main Bapak Ibu. Tanggung jawabnya akhirat. Ya, maka itu dia wajib Pak. Di masa saja nyasar jemaah kok harus selesai Pak. Dibawanya ke posko, diteleponnya kok si pojale sedang Pak, galang Pak. PDG Padang Indonesia Kloter Bara, Maktabnya Bara, aduh di galang itu. Maka galang aja dibuka-buka. Ah di situ kami tahu tuh PDG Kloter Sokpulua. Agar catatan kami ada tuh. Kloter Sokpulua, si anu ketua kloternya, telepon. Assalamualaikum ketua kloter, kau jemaah tinggal sekolah jepit kemari. Mama itu Pak. Tidak bisa disuruh apa ibu jalan kemari yuk, jalan salam tadi saya disuruh jalan dia tuh deh. Iya petugas semua. Iya kan? Malahan kok rahasia bukan? Ya email lagi dikirim di sini. Misalnya tadi saya jual sase, pai ke toilet saja Pak, nampak lusiko jam pai seorang. Tiba di toilet tu kini gadang sangai. Gadang sangai. Dan ya lah canggih gini Pak. Iya, canggihnya Pak. Dalam pakai lorong, ada lorong. Abai kok cek toilet kok di beda. Yang kosong lah tulis tu apa? Ada angko 2 berarti 2 le kosong toilet tu mah. Lampu dia itu kini. Pelayanannya lu, abai kok ibu putar-putar di toilet tu. Kama jalan kita. Makanya pai 2 bertiga. Emang tujuannya itu. Iya kan? Kadang nyoba tingkek Pak, batingkek. Masjid Nabawi itu tempat parkir sadanya. Hanya tadi nanya kamari, kini nyoba elok ke kanan Pak. Alah tempat parkir apanya nggak baloy kamar aku tempat. Itu nyoba jalan saya tarik Pak. Itu loh, malu katanya. Jalan saya tarik kan. Kalau ada petugas asahadu merah putih ya, dia wajib menyelamatkan jemaah. Apalagi kalau lah sakit. Harus Pak, kapan perlu digendong. Oh aduh nampak jemaah aku keluar dari masjid tidak pakai sandal Pak. Dia hangkek jemaah aku, dilataan dulu, dibalian sandalnya Pak. Kalau ambo dulu dalam tas ambo tuh ada sandal jepit Pak. Enggak dua pasang tuh harus ada tuh. Enggak boleh jemaah aku keluar pakai tidak pakai sandal dong. Dia enggak tahu risikonya dong. Aspal tuh angek Pak. Nyudahnya lari-lari yuk, lah tiba di ujung beko baru malah tua. Sampai model itu petugas. Kalau lagi apa kalau model itu petugas Pak enggak hanya dulu masuk surga saya Pak. Nah ya, tapi kalau enggak tanggung risiko. Dia nak nyepadian saya jemaahnya enggak bisa dah, enggak boleh. Kena aja pakai lambang Garuda di situ. Garuda cek. Oh merah putih sih Pak. Walaupun dia enggak orang Padang, mungkin orang Bali, orang Malaysia. Tapi dia wajib menyelamatkan jemaah. Makanya nggak perlu jamaah. Asal ibu bermasalah, sekete cari si petugas. Posko banyak. Gitu ya. Tuh rahasianya tuh. Memang begitu. Petugas tuh begitu. Oke ya. Mabit.
Mabit di Mina. Mungkin ada pula yang karena kredit sekarang ya memang luar biasa. Ya kan? Haji yang paling enak yang aku alami 2022, Pak. Menjadi petugas dah. Itu ya sanang, Pak. Jadi petugas memang sanang. Karena yang berangkat itu di bawah 65 sadonya, Pak. 2022 sehingga Pak kan? Kan tak sadonya baru separuh kan? Nah, mau petugas tuh 2022 batang sudah Covid. Yang mulia berangkat itu di bawah 65. Sudah tuh separuh aja, Pak. Tentulah sanam selesai. Separuh aja, Pak. Iya kan? Di Mina ke Bapak Ibu, kalau rasonya ya, raso Kampung Aye minimal Pak, sejam menjelang Kampung Aye orang kek kali. Ya habis. Karena begini, kalau ada raso, kan lah saatnya raso itu aku kapipis itu Pak. Mina tuh kredit luar biasa Pak. Kenapa? Karena lah dibilang sampai pipis itu Pak, itu laki-laki itu Aku ibu-ibu lewatnya pipis ibu-ibu lewat sekolah. Ini di luar, tidak bisa lagi kemana lagi. Tidak bisa ditahan dah Bu. Ibu kalau kini kita adem Pak, malu-malu. Ya kan? Kalau lasak pipis, enggak ada lupa. Iya kan? Itu di masa lagi gitu. Kan seperti itu kan? Itu terjadi itu di Mina Pak. Kredit luar biasa. Iya kan? Nah, saya tahun 2019 tuh karena begitu menjaga jemaah. Kalau ada rasa mau Bapak cepat. Dia tidak ada Pak, di Tampe Ambo itu tidak ada yang ariang loh. Yo kalau apalagi malam Pak, terasa hanya pipisnya ada kayak tong sampah itu lah. Ada yang begitu. Yo bawa saya kain apa botol kan. Pipis sudah kayak tong sampah di muka tenda tu Pak. Artinya cuci sih bersuci sih juga iya dari malam-malam. Itu hari yang tinggal situ. Habis kau tugas lewat aku berarti tidak bersih tu. Itu Pak. Mina. Mabit. Tanggal Sabale, mulai tanggal 10 ya. Sabale 2 balik. Malam minimal sampai 3 balik. Kalau sampai 3 balik berarti nafar sandi namanya Pak. Nah, hari tasrik lah habis nih Pak. Nah, makanya banyak kita tawaf ibadah di luar hari tasrik. Memang terlambat tapi kondisionalnya begitu Pak Alay. Iya kan? Tapi kalau Bapak datang ambil nafar awal sampai tanggal 2 baliknya. Ya. Lah tanggal 2 balik enggak lah balik ke. Oke. Kemudian melontar jumrah tadi wajib hukumnya, tapi kalau Bapak tidak mampu boleh pakai berwakil. Ya kan? Oke. Kemudian mencukur, memendekkan rambut. Nah, itu silakan Pak, Bapak ambil itu. Kalau tidak mencukur, kalau tidak, dia kalau tidak cukur kan Ustaz melanggar, bayar dam. Tapi hajinya sah. Nah, gitu. Itu bedanya rukun dengan tidak rukun. Oke. Tawaf. Ini tawafnya tawaf wada Pak. Tawaf wada bagi orang haji wajib. Tawaf perpisahan wajib Pak. Kalau bagi orang umroh mubah sajanya. Tidak tawaf wada tidak masalah. Tapi kalau haji tidak bisa Pak. Kecuali dia tidak sanggup. Pokoknya dia haid. Kemudian tidak sanggup bukan karena sakit. Oke, ada catatan di sini. Iya kan? Tapi kalau tawaf ifadah haid tetap tawaf ifadah. Kecuali ibu-ibu kalau masih lama di Makkah. Tapi kalau kloter 1 tadi tanggal 12 baru dia berangkat dari Mina. Karena tidak mungkin dia nafar sani. Nah, tanggal 12 pagi. Kalau bisa hari itu langsung tawaf pada atau besok. Paling lambat masih ada 13. 2 hari setelah itu dia berangkat ke Padang, Pak. Jadi kalau datang haid pada waktu ini, maka itu mandi, bersih, tutupi kemaluannya, lalu pergi tawaf dan sa'i. Tapi tidak ada sholat. Itu solusinya. Karena tidak mungkin dia tunggu kan? Dia tunggu suci. Seminggu lain. Ya 3 hari lah berangkat lah. Apa ya? Padahal ini tawaf ibadah tadi rukun. Maka itu tetap saja dia. Tidak mungkin lah. Besok kita mau pulang nih. Umpamanya hari Senin kita mau pulang. Sekarang baru datang haid. Pulang dari Mina haid.
Nggak mungkin. Tanazul nggak ada Pak. Tanazul itu pindah ke kloter nggak ada dah. Yang bisa tanazul itu capeknya, nalambek dah dah. Ingin capek pulang, itu ada tanazulnya Pak. Pokoknya Pak pejabat, bupati, gubernur, menteri, hanya ingin capek pulang karena tugas ada maunya panggil Pak Presiden. Nah, itu dia tanazul capek tu. Tapi kalau awak kau pulang kali panggil kau hari. Iya kan? Nah, ya. Tanazul tuh bisa kalau ke depan Pak, ke belakang tidak ada. Minta ampun ditunda pulangnya tidak ada dah. Kenapa? Haid tidak bisa. Maka itu nanti kalau terjadi seperti itu yang masih haid, tolong, ya kan? Kalau dapat kloter 1. Oh, tapi kami kloter 10 Ustaz. Kalau kloter 10 masih ada sekian puluh hari lah di sini. Masih bisa tunggu haid dulu bersih, baru tawaf ifadah. Oke. Tawaf bagi kita ya, tawaf wada. Tawaf wada itu untuk meninggalkan Makkah. Untuk haji dia wajib, karena haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu kan. Nah, kita sudah di Makkah, maka tawaf wada adalah tawaf perpisahan 7 putaran seperti biasa tanpa sa'i, hanya tawaf saja. Nah, itu berdoalah sudah tulai. Oke, itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Apa? Tergantung kemampuan Ibu. Kalau pulang dari Mina tanggal 12 langsung pulangnya pagi sekitar jam 10, nanti sampainya zuhur, sorenya atau malamnya mau tawaf ibadah silakan. Itu tidak akan dibantu pembimbing ibadah pun yang kloter tidak ada lagi tuh. Iya, boleh. Nah, kalau tawaf wada dia hanya tawaf saja, namanya tawaf perpisahan. Tawaf wada dia di posisi wajib, kalau tawaf ifadah di posisi rukun. Konsepnya apa tadi? Kalau rukun batal hajinya. Kalau wajib tidak batal tapi bayar. Oke. Kalau sunat-sunatnya ya berihram Bapak-bapak, mandi dulu, bersih badan, pakai parfum, pakai ihram, sholat sunat ihram, itu sunat Pak. Ya kan, itu sunah-sunahnya tuh. Lempar banyak talbiyah, itu sunah tuh. Maka jangan panjang loh, sekila kepala di sunahnya kok. Iya kan? Nah, bertalbiyah, apalagi di talbiyah tadi, ya kan? Kemudian ketika di Arafah, apa sunahnya? Berdoa di Arafah, berzikir, baca Quran, bertalbiyah, duduk menghadap kiblat. Nah, itu ketika wukuf. Kan duduk saja situ yang mana-mana Ustaz. Kan yang siapa Ustaz? Wukufnya selesai. Bukan bacaan itu yang menentukan. Yang menentukan haji kita itu sah atau tidak sahnya keberadaan kita di Arafah pada waktu wukuf. Mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Tanggal 9 Zulhijjah. Makanya jemaah dibawa tanggal 8 sudah dibawa ke Arafah. Ya kan, sampai tanggal 9 sebelum wukuf, yaitu matahari siang. Maka nanti di waktu wukuf itu ada sholat berjamaah zuhur dengan asar di jamak qasar, kemudian berdoa, berzikir sepanjang hari sampai nanti kita berangkat ke Musdalifah. Mangas itu Ustaz, wukuf namanya. Wukuf itu menetap duduk di situ, mengabdikan diri sama orang meletak nutur Pak. Meletak nutur itu namanya kan fakir tuh. Dalam bahasa awalnya wakaf, bahasa Arabnya. Makanya tanah wakaf itu tanah yang terletak di situ. Barang wakaf itu barang yang tidak boleh dipindah-pindahan, tidak boleh dijual, tidak boleh dibawa-bawa ke mana. Itu yang namanya wakaf. Itu makanya tanah wakaf itu tanah yang menetap di situ. Nah, talbiyah, menghadap kiblat, berdoa, silakan Pak. Ya kan, terutama sekali mohon ampun kepada Allah, karena khairul doa yaumul arafah. Doa yang terbaik itu di hari Arafah. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada larangan. Kalau sudah berihram, ada 2 larangan untuk bapak-bapak. Kalau labbaik Allahumma umratan atau Allahumma hajjan, ada 2 khusus doa Pak ya. Satu
Ndak kau tuti kepala kau tak boleh buka. Makanya ndak ada peci haji sini. Karena orang haji tak boleh pakai peci. Yang ada tu peci putih. Gitu ya. Kau kopi haji ke mana? Ndak. Orang haji tak boleh pakai peci. Mana kau pakai kopi haji? Jadi kalau lah berihram, bapak mendekuah. Ndak botak doh. Ndak boleh pakai peci. Buka peci kuah. Sampai baguntiang rambut. Tu ngek-ngek tu. Kau tiba di hotel pakai lo peci. Kau pakai ihram lah. Ya kan? Yang kedua ndak boleh tu kuah. Pakai kaos kaki kuah. Kaos kaki, pakai sepatu yang menutupi seluruh kaki. Ndak boleh. Pakai sandal boleh. Dua tu untuk apa-apa. Untuk ibu-ibu adalah dua yang khusus. Satu ndak boleh pakai cadar. Pakai nikab. Ndak boleh Pak. Sedang berihram ndak boleh. Ya kan? Pakai masker Pak Ustaz. Kalau damam, kalau sakit, kalau batuk silakan. Tapi kalau ndak ada manga-manga tu pakai masker jo. Yang kedua ndak boleh pakai sarung tangan. Itu khusus tuh bapak-bapak ya. Kalau yang bentuk ini yang untuk semuanya ya, hanya laki-laki yang bentuk kepala. Kalau untuk semuanya ibu-ibu enggak boleh nih, wangi-wangian enggak boleh. Itu semuanya tuh. Baik laki-laki, baik perempuan enggak boleh. Awalah pakai ihram, labbaik Allahumma hajjan. Atau semprot-semprot enggak boleh. Tapi kalau sebelum awak melepaskan tadi dah mandi, yang pakai deodoran, yang pakai apalah segala kolon segala macam lah silakan. Sabalun labbaika Allahumma hajjan. Jadi sebelum melepaskan niat haji boleh pakai parfum boleh, ya kan? Gitu ya. Tapi kalau telah dilapaskan itu tidak boleh lagi. Sebelum berniat boleh. Memakai wangian, memotong rambut. Itu tadi makanya tidak boleh bapak dong. Sebelum dipotong rambut dia orang, awak tidak boleh lah motong karena masih dalam ibadah. Ya, memotong kuku masuk tidak boleh. Ya kan? Berburu. Kok bisa berburu? Berburu kok dulu Pak, bayangkan dari Madinah orang berangkat Pak. Ke Makkah bara kampung yang persiapkan, yang dilewatinya. Dalam keadaan berihram tuh berhari-hari. Awak mengeluh-ngeluh ya Pak, duduk sanang dia tutup pakai AC lah. Hotel pakai AC. Hanya jauh jarak seketik dah mengeluh lah. Orang dari Madinah berjalan pakai unta, pakai kuda, siang malam panih. Itulah haji. Iya kan? Kini yang sulit bukan pergi haji Pak, yang sulit itu pergi ibadah. Yang sulit ini. Apa ibu tidak ada datang ke bersaji kan 3 hari yang saya. Pergi cuba makan terlebih pada ibu. Nah, berburu. Apa lagi? Akad nikah, menikah, menjadi wali, menikahkan, dinikahkan, tidak boleh. Dalam keadaan berihram, itu ya. Berhubungan dengan istri, tidak boleh. Rafas. Jangankan berhubungan Pak, mentang-mentang awak suami istri, ikut sebenarnya ayat memang suami istri, bukan istri orang Pak. Mengemai-ngemai je istri, ya kan? Karena ada teoto berangkat, tidak boleh kalau lagi pakai hiram. Dia disebut fala rafasa wala fusuka wala jidal. Rapas tu dengan istri. Gitu tak masuk kok nonton kok, buka-buka YouTube segala macam. Pakai ihram, YouTube. Iya kan? Itu enggak boleh, Pak. Ini kadang-kadang apalagi di Arafah. Menunggu berapa tahun Ibu bila daftar? 2003 balik Pak, baru dapat 7 sampai balik tahun menunggu Pak. Amin HP lo di Arafah. Iya kan? Tapi kan dia gelar haji YouTube nih. Iya kan? Ini tidak boleh Pak. Iya kan? Oke. Nah, khusus perempuan tadi ada ya. Ada 2 tadi bercadar. Iya kan? Sarung tangan itu tidak dibolehkan. Oke. Itu materi kajian kita. Ada rukun, ada wajib, ada sunat, adalah larangan-larangan. Oke, ada pertanyaan? Enak majal ibu bapak kau santai selesai. Nggak ada ngerti lu sudah tuh paham enak.
saya lihat jam. Bapak Ibu, kita mulai berangkat ke Arafah itu sekitar tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 itu kita melapaskan niat haji di hotel masing-masing. Berarti sudah berlaku larangan ihram tanggal 8. Ya, mulainya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, tergantunglah kondisi. Lalu nanti sudah berada di Arafah. Lalu tanggal 9-nya, berarti kita bermalam di Arafah 1 malam itu kan? Itu berlaku larangan ihram selama itu. Masih, karena masih pakai baju ihram. Kemudian wukuf siangnya. Ya, tanggal 9 siang itu sampai nanti kita menjelang matahari terbenam. Tanggal 9 itu juga. Kemudian matahari terbenam, mungkinlah siap-siap tuh. Nah, menuju ke Musdalifah. Masih berlaku larang ihram. Maka itu jangan berbantah-bantahan, apalagi bercakap, ya kan? Nah, itu seluruh larang ihram tadi berlaku. Lalu berangkatlah kita dengan bus ke Musdalifah. Yang turun-turun. Kalau ada dapat yang turun nanti turun. Kalau ada dapat murur namanya kan. Masih berlaku larang ihram. Ya kan? Nah, kemudian pas turun di Arafah, nah, kalau turunnya itu seperti ini Pak. Nanti kalau turunnya di sebelah sini, ini Arafah ini apa Musdalifah nih. Nah, nanti kalau turunnya di sini, Bapak masuk ke dalam Musdalifah, nanti keluarnya di sini. Nah, gitu maksudnya. Jadi lapangan seperti lapangan bola lah, ya kan? Nanti turun di sini, nanti keluarnya, masuknya lain sisinya, keluarnya lain pula sisinya. Nah, lalu menuju ke Mina. Malam tuh lewat tengah malam, bayangkan tuh, lewat tengah malam mulai beransur-ansur orang ke Mina. Nah, sampailah ibu-ibu nanti di Mina. Bisa saja nanti sholat subuhnya di Mina atau sholat subuhnya di Musdalifah. Kalau sholat subuhnya Musdalifah, jadi bisa jadi nanti sampai di Minanya jam 10, iya kan, jam 9. Kata pimpinan rombongan, ketua kloter, istirahat dulu kita di sini. Nanti baru melontar jumrah. Nggak dapet ibu-ibu langsung tuh dong. Badan ketek-ketek, alui lemas, banyaklah penyakit. Ya kan? Yang waktu pagi itu banyaknya orang-orang Afrika. Kita nggak boleh tuh pakai kerangkeng Pak. Mina itu pakai kerangkeng basi. Pakai gerbang itu dikunci. Ada lampu merah nanti itu. Itu lampu merah. Kalau merah lampunya berarti itu kredit di jamarat. Anda nggak boleh Pak kalau ibu keluar tuh dong. Ya ada jamnya lah, ada jamnya tuh. Jadi jamnya tuh sore Ustaz, ya sore lah. Iya kan? Nah, gitu. Kalau saya dulu memang saya bagi dua jamaah ini. Satu berangkat, saya minta izin sama maktab. Saya bawa jamaah dulu ya. Nah, bawa separuh. Nah, lah selesai pulang. Nah, mereka separuh lagi bawa. Jadi 2 kali ya bawa. Kalian salah ibu, sampai kilo berangkat, sampai kilo pulang. Berarti 8 kilo. Istirahat sejam, 2 jam paling lama, because sore baru jamaah balik. Balik itu. Ya kan? Cari berkahnya mah Bu. Nah, enggak berkah gaji tadi. Masih berlaku larangan ihram. Lah tiba di Mina, lama lontar jumrah lagu tiang orang boy. Baru kuliah tukah pakai ihram. Gitu ya. Boleh tukah tuh. Kalau kabar hias, kau pakai apa segala macam lah boleh. Ada cik lah yang lain. Cik itu berhubungan suami istri. Sampai nanti tawaf ifadah. Lah selesai tawaf ifadah, baru tahallul dan sabanah seperti biasa. Gitu ya. Bagunjang itu sebenarnya Bapak Ibu, ndak nak ihram ndak boleh juga tuh loh. Ya nak, bercakap Pak Ustaz. Ndak nak ihram ndak bercakap ndak boleh juga dong. Minta cakap tu boleh Pak bagunjang sudah tu Ustaz. Ndak. Ada larangan tetap, ada larangan sementara gitu. Itu makasihnya. Ya Bu ya. Sekian lama Bu. Jadi kalau begitu sekitar 8, 9, 10.
3 hari selain dari hubungan suami istri tadi ya. Kalau hubungan suami istri berarti harus tawaf ifadah dia dulu. Kalau lambat dia tawaf ifadah, lambat pula larangan itu baru bisa dibatalkan. Oke ya. Akhirul lain. Ya Bu. Oh tidak. Jadi bagi jemaah haji tidak ada Idul Adha. Jadi walaupun tanggal 10 pagi di Mina itu nanti sholat Idul Adha tidak ada. Dia ibadahnya ibadah haji. Ya kan? Nah, termasuk puasa. Jadi Nabi dulu sudah biasa puasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena Nabi SAW yaumu tis'a Zulhijjah wa Asyura wa salasa ayyam fi kulli syahrin wal khamis wal isnin. Jadi kata istri Nabi itu biasanya puasa tanggal 9. Tanggal 10 Muharram, puasa Asyura namanya. Ya kan? Kemudian 3 hari setiap bulan, tengah bulan. Yaumul Bid, kemudian Senin dan Kamis. Ketika tahun ke-10, Nabi tanggal 9 berada di Arafah. Maka terjadilah perdebatan di kalangan sahabat. Kata sahabat sebagian, Nabi puasa. Kata sahabat yang lain tidak. Kenapa sahabat bilang Nabi puasa? Biasanya tanggal 9 Nabi puasa. Sekarang tanggal 9, berarti Nabi puasa dong. Oh enggak, kata sahabat yang lain. Kalau di Arafah enggak puasa, di apa di tanggal 9 enggak puasa kalau kalian di Arafah. Nah gitu ya. Lalu diambillah satu cangkir, satu gelas susu, satu mangkok susu dibawa kepada Nabi, diberikan kepada Nabi, ternyata beliau minum. Oh berarti tidak berpuasa. Maka lahirlah hukum tanggal 9 Zulhijjah bagi orang di luar Arafah disunatkan berpuasa. Bagi orang yang berada di Arafah tidak ada puasa. Oke, tadi ya Pak. Untuk bayar dam itu berapa? Pembayaran dam itu? Dam ya, Bapak Ibu, dam itu kan ada bermacam-macam ya. Ada yang damnya karena haji tamattu, itu wajib Pak. Artinya dari awal sudah ditentukan. Karena kita Indonesia memilih haji tamattu. Tamattu itu mendahulukan umroh daripada haji. Tamattu itu tamattu'a itu artinya bersenang-senang Pak, bersantai-santai. Barang enggak santai lah. Baik ke Madinah 9 hari, sudah tu mulai mikot di Bir Ali. Sudah tu berangkat malam tu ke Makkah, sore siang. Tiba malam di Makkah, langsung tawaf, sudah tawaf sa'i, gunting rambut, lah selesai umroh. Itu solat-solat saya kerja oleh sampai tanggal 8. Mana santai nama itu? Namanya tamattu itu haji santai. Iya kan? Haji senang-senang. Cuman resikonya bayar dam. Ya, bayar dam kalau sekitar 4 sampai 600 rial. Tapi sekarang di Indonesia itu sudah dibolehkan bayar dam di Indonesia. Nah, mulai tahun kemarin sudah ada fatwanya boleh bayar dam di Indonesia. Dititip di sini dam kita, nanti pas tanggal 10 disembelih. Nah, ada juga begitu. Sekarang udah ada. Ya kan? Bayar dam. Itu namanya dam yang berhubungan dengan haji. Kalau dam yang berhubungan dengan larangan-larangan yang tadi, yang rukun, yang wajib tadi itu, dia walaupun rukun, tinggal batal hajinya, tapi bayar dam juga. Seperti tadi, sebelum tawaf ifadah, dia berhubungan suami istri, batal hajinya, bayar damnya, bayar dengan 1 ekor onta. Nah, wajib haji tahun besok. Nah, dia kan tidak bisa tuh. Iya kan? Kalau kau haji tahun besok ya dilah kan, tidak apa. Kalau damnya melanggar pamannya larangan wajib tadi itu, maka itu dia harus membayar dam. Nah, sekitar harganya gitu Pak. Harga 400 lah, 400 sampai 500 rial. Nah, ya 5 kali 5 2,5 juta. Kalau 5 kali sampai berarti 2
2 juta. Sekarang rata-rata sekarang ini rial sekitar 49, 50. Malah bisa kalau yang beli kecil-kecil malah sampai 52 Pak. Ya kan? Itu tadi. Pamannya kan tidak boleh buka aurat, mau pakai peci tidak boleh. Awak pakai ihram, pakai peci, madar loh. Itu berarti menantang nama itu. Nah, bayidam. Ya kan? Karena melarang larangan ihram. Tapi kalau tidak sengaja tak pakai astagfirullah, buka capek. Dengan istighfar. Tapi kalau lo sengaja Pak, apa lo? Masa ikut dalam mulia? Itu salah kan? Itulah karena itu. Nah, seperti itu. Ya kan? Bercakap kan tidak boleh, rafas, busuk, jidal, berbantah-bantahan sudah boleh kau cakap. Berarti larangan ihram dia langgar. Bukan berarti sudah melarang ihram itu bepupuh lah gitu. Aku ada jemaah Pak, sudah melontar jumrah Aqabah, malam juga cakap Pak. Tadi sore pengen melontar, pulang lasa isya Pak. Sudah isya, nyawa cakap, pakai pisau. Apa kau cakap kan? Buat malu saya, ibadah kamari. Lajak patang mau tahan le buya aja. Kiranya lama nahan emosinya. Ia buya aja dan salah cakap. Bukan apa salah. Ia tak boleh buya cakap kalau dalam keadaan berihram cakap. Kalau mulia aja patang mau cakap lima aja kan? Ya ampun. Pakai pisau Pak. Bayarnya ya Allah. Mak kini cakap mereka kau cakap. Tapi patang tak boleh ada buya aja. Habis itu pisau bayang Pak tu. Itu yang diarai malam-malam tu. Jemaah awak, ya kan? Nah, iya Pak. Apa dulu? Tunggu dulu. Pak belakang. Berkaitan dengan dam tadi Pak. Iya. Siapa yang berwenang menentukan kita ini kena dam? Apakah petugas haji atau pemerintahan Arab Saudi? Yang berwenang menentukan kita melanggar dam itu kita Pak. Kita sendiri. Kecuali dam tamattu. Kalau Bapak sudah memilih haji tamattu, itu Nabi yang menyampaikan. Bapak harus, siapa yang memilih dam haji tamattu, maka dia harus menyembelih hewan. Itu dari Nabi. Tapi kalau larangan-larangan tadi itu Bapak yang menentukan. Bapak yang melanggar pun enggak. Kalau Bapak melanggar ya itu aja, tidak ada permintaan Arab Saudi. Kita tidak ketemu dengan pemerintah Arab Saudi, dengan Raja Salman, tidak ketemu Bapak Ibu. Ada jemaah kita ini yang dalam kepalanya begini. Orang wukuf di Arafah itu nanti Raja Salman atau Muhammad bin Salman MBS itu berpidato di Arafah itu. Lalu selesai pidato baru selesai haji. Tidak Pak. Awak ibu-ibu nanti kumpul-kumpul sama dekonya kok ya. Ya kan, di hotel wak satu hotel, di tenda wak satu tenda, gitu nanti. Kamar wak nanti di hotel sama, ada yang lantai bawah, nanti gitulah kira-kira nanti. Tetap saja kita kumpul satu rombongan. Makanya kita ini Bapak Ibu berangkat sama, pulang sama. Jadi ini satu keluarga semuanya nih. Kalau bisa dari sekarang nih Pak, saya dulu menganjurkan kalau bisa manasik ini Bapak Ibu, kita ganti-ganti harinya. Terima wakatunya, jadi siko tarui sekali di rumah ibu kok. Begitu, aduh kekeluargaan awak. Ya, besoknya orang kalau lah pulang haji baru ada nak. Kini ikut wak sekali-sekali wak cibu bu. Pokoknya hari Sabtu depan, di mana rumah ibu. Di situ apa sesama disediakan makan siang. Apa salahnya? Iya kan? Jadi keakraban awak kau tanya aku. Kalau kini kau yo mama ngambil aja si kau yang bantu orang elok sebab sedih kan. Abiku wak sakamar coba bayangkan ibu kau. Ndak pernah sakamar wak kini besok wak sakamar kau ibu kau ndak bisa milih-milih dong. Ibu kau sakamar barampe, barimo, kadang dia baranam. Kau sakamar. Kalau lah sakamar tu tahu kepala orang dah. Ada nanobi iko, ada nasuku iko, ada iko segala macam termasuk di toilet. Itu kau harus maklum awak. Iya kan? Harus maklum tuh. Seperti itu tuh. Iya kan? Keadaan awak seperti itu gitu. Ada yang bisa pakai AC, ada yang tidak bisa pakai AC. Kalau tidak bisa pakai AC di mana beko?
Letakkan di bawah AC itu mana, jadi AC itu nembaknya kemari. Nah itu kan awal alami nanti realnya Pak. Kalau sekarang mah tiba siko duduk ngame-ngame, beko pulang, ndak kado orang kabur kunjung ibu siko doang, tapi bisa, baca cerita-cerita was itu, ya kan? Nah itu makanya gue akrab di situ. Jadi yang menentukan itu Pak, kalau kita yang melanggar, nah, sampaikan kepada pembimbingnya. Nah kalau bayar dam. Kalau melanggar larangan ihram. Oke ya, Ibu. Pak, lanjut Pak. Nah, karena kita yang menentukan sendiri kita melanggar dan tidak ya. Nah, gimana kalau seandainya kita melakukan pelanggaran? Ternyata uang untuk bayar dam itu nggak ada. Kita berbohong aja deh. Kalau seandainya Bapak melarang langgaran seperti itu, pertama istighfar. Yang kedua, bisa yang lain Pak, puasa 3 hari di situ. Nanti tambah di sini 7 hari. Kalau berbohong tidak ada untungnya Pak. Ruginya bagi orang lain juga tidak ada, untungan kapak tidak ada. Contohnya, tahu berapa tadi putarannya? 7. Itu Ibu apa 6 saja? Apa yang saja? Nah kalau rugi apa aja? Kan? Kalau tidak sah tawaf itu tidak sah sadonya. Nah, itu yang saya maksud. Yang seperti itu apakah bisa diganti dengan pembayaran yang katakan tadi puasa kan? Ya kan? Kalau yang sifatnya Bapak-bapak, kalau yang damnya tamatu tidak bisa Pak ganti. Karena tamatu itu pilihan. Kalau mau diganti hajinya diganti Pak. Ambil hajinya haji kiran. Kan ada solusi. Tidak ada, tidak bisa. Orang Indonesia tidak bisa haji kiran dong. Seluruh orang Indonesia itu hajinya tamatu. Bukan ditentukan, tidak mampu. Saja mulai ihram sampai haji nanti. Lihat kalau ibu pakai ihram setiap hari. Maka itu seluruh Indonesia kecuali persen-persen dia mungkin anak pesantren atau anak kuliah di Timur Tengah gitu dia masih kuat, dia bisa mandiri, tidak pedulinya dengan orang lain. Nah itu bisa tuh haji-haji itu pakainya tuh, ya kan? Tapi kalau Indonesia semuanya itu sudah diputuskan tamatu dan itu tidak bisa diganti damnya, paham ya? Dengan puasa tidak bisa diganti. Kalau damnya melanggar itu ya bisa. Kalau tidak ketemu damnya bisa berpuasa 3 hari di situ. Nanti 7 hari di Indonesia. Nah, gitu. Kalau tidak sengaja, ya kan, cepat istighfar. Nah, seperti itu. Ya Pak ya? Oke. Terakhir Ibu. itu kepada siapa diserahkan Pak? Nanti dibicarakan kalau di Indonesia dibayar, karena sekarang kan udah ada ya, Panwa MUI di Indonesia sudah ada. Juga pemerintah, Basnas, bisa diserahkan ke Basnas boleh, ya kan? Kalau mau di situ juga boleh, ya kan? Nanti bayar di Bank Rajai umpamanya. Bayar di Bank Rajai. Yang penting penyembelihannya tanggal 10. Ya kan? Jadi dam itu disembeli penyembelihan itu tanggal 10, 11, 12, 13. Jangan ada lagi penyembelihan di luar tanggal itu. Ini hukum aja belum mulai membayar menyembelih hewan dam. Nah, sekarang di Indonesia sudah difasilitasi oleh pemerintah kalau mau bayar dam di Indonesia bisa melalui Kamarangke awak titip dam awak di mana Bapak Ibu percayakan, di Basnas atau di lembaga apa atau di KBH umpamanya. Nanti tanggal itu maka disembelilah dam kita. Nah, boleh saja. Itu damnya dam tamatu ya. Nah, dam tamatu. Nah, gitu ya. Kalau di Indonesia bayar dam berarti harganya harga kambing Indonesia ya sekitar 2 jutaan. Ya 3 juta umpamanya kan atau 2,5 juta. Jadi tetap kita membayar dam di Indonesia Iya. Seluruhnya. Ya, seluruhnya. Bayar dam. Ya kan? Karena tidak mungkin ibu-ibu haji-haji yang lain tidak ada. Boleh Bu.
Boleh, pada prinsipnya boleh, yang penting mereka amanah. Nanti disembelih. Nah, disembelih hewan dam itu di tanggal 10. Iya. Ibu udah di Arafah di Mina itu tanggal 10 itu. Oke. Ada tuh lagi Ustaz. Ini kan kita itu Nabi puasa juga Kamis. Kalau puasa boleh saja ibu, kalau mau puasa. Tidak ada larangan berpuasa. Kalau di Arafah Nabi tidak puasa, maka kita ikut Nabi saja. Kalau ya tanggal 9. Kalau hari-hari yang lain Bapak Ibu puasa tidak ada masalah. Karena Nabi puasanya juga di Makkah dan Madinah kan. Cuma di tanggal 9 syariatnya orang yang wukuf tidak puasa, orang yang tidak wukuf disunatkan berpuasa. Kalau ibu mau berpuasa Senin, Kamis, asal lagi sanggup, tolong diukur juga karena dia sunat. Nanti jangan-jangan sering-sering puasa badannya lemas. Yang wajib, yang rukun tak kalah tujuan, asal puasa kepanjang saja kan. Nah itu jangan. Apalagi kita musafir, ya kan? Yang wajib saja boleh dilepaskan puasanya, apalagi yang sunat. Lihatlah kondisi ya. Oke, tadi belakang. Ya, ibu. Nanti hilang Pak. Kalau dititip di masjid nanti hilang. Titip ke orangnya. Ya orang masjid pengurusnya, jangan ke masjid gitu. Ya, oke ya. Ya boleh saja kalau pemerintah dalam hal ini sudah membolehkan bayar dam di Indonesia. Bahasa Indonesia saja, Pak pengurus, ambo titip dam ambo tolong disembelih pada hari tanggal 10. Nah, ini dam. Yang penting titip bayar dam, bukan kurban. Dam, bilang aja dam. Nih. Soalnya nanti begini, memang bayar dam itu memotong 1 ekor domba. Ya, maka yang utama itu adalah domba. Ya. Kalau bergabung 1/7 itu kurban. Selama ini tidak ada dalil yang kita bisa pakai dam itu digabung. Walaupun ada juga sebagian di Makkah itu orang-orang mukimin itu kadang-kadang gabung dam kok jadi sapi. Kalau saya pribadi tidak membolehkan, karena tidak ada pertanggungjawaban yang bisa kita lakukan. Ya kan? Kan jelas ya, kalau korban sapi 7, jalin Nabi begitu. Kalau dam tidak ada. Dam itu memotong 1 ekor domba. Nah, maka kambing besok itu kita di sini. Ya, minta tolong belikan kambing. Kalau 3 juta itu rasanya Pak, lah dimasak bisa tuh Bapak. Langsung dimasak sekali dibagi. Bisa tuh. Oke ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu membatasi, saya mohon maaf, kan masih ada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.